Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahra, NIM 2018-100-103-11-046 dari kelas Tarbiyah semester 5B. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengajar dengan menggunakan metode talking stick. Model pembelajaran talking stick berkembang dari penelitian kooperatif yang ditemukan oleh Slevin pada tahun 1995. Model pembelajaran ini merupakan suatu cara yang efektif untuk melaksanakan pembelajaran yang mampu mengaktifkan siswa. Dalam model pembelajaran ini, siswa dituntut mandiri sehingga tidak bergantung pada siswa yang lainnya, sehingga siswa harus mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri, dan siswa juga harus percaya diri dan yakin dalam menyelesaikan masalah. Model pembelajaran talking stick ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah dapat menguji kesiapan peserta didik dalam pembelajaran. Peserta didik dapat terlatih dalam memahami materi dengan cepat, memacu agar peserta didik lebih giat belajar, dan peserta didik berani untuk mengemukakan pendapat dengan percaya diri. Selanjutnya, metode talking stick mempunyai kelemahan, yaitu dapat membuat peserta didik senam jantung. Peserta didik yang tidak siap tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Peserta didik menjadi tegang dan ketakutan atau cemas terhadap pertanyaan yang akan diberikan oleh guru. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah untuk melakukan metode talking stick ini. Yang pertama, guru menjelaskan terkait materi pokok yang akan dipelajari. Yang kedua, peserta didik diberi kesempatan membaca dan mempelajari serta memahami materi tersebut. Yang ketiga, guru meminta kepada peserta didik untuk menutup bukunya. Yang keempat, guru mengambil tongkat yang telah dipersiapkan sebelumnya dan tongkat tersebut dipegang oleh guru. Yang kelima, tongkat tersebut diberikan kepada salah satu peserta didik secara acak atau secara random. Yang keenam, peserta didik yang menerima tongkat tersebut diwajibkan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Demikian seterusnya. Dan yang ke-7, ketika stick bergulir dari peserta didik ke peserta didik lainnya sambil diiringi musik agar rasa gugup itu berkurang. Tetapi penggunaan alat musik ini tergantung dari pendidiknya. Jika tidak menggunakan alat musik juga tidak masalah. Selanjutnya, peserta didik diberi kesempatan oleh guru untuk melakukan refleksi terhadap materi yang telah dipelajarinya. Guru memberi kesimpulan terhadap seluruh jawaban yang dikemukakan peserta. Yang terakhir, peserta didik selanjutnya bersama-sama merumuskan kesimpulan. Itu langkah-langkah untuk melakukan metode talking stick. Metode talking stick ini adalah sebuah metode pendidikan yang digunakan dalam pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara memberi kebebasan kepada peserta didik untuk dapat aktif maupun bergerak dan bertindak dengan leluasa sejauh mungkin untuk menghindari unsur-unsur perintah dan keharuspaksaan bagi peserta didik, agar peserta didik tidak merasa dirugikan dengan untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri peserta didik tersebut. Metode pembelajaran ini dilakukan dengan bantuan tongkat, seperti yang dijelaskan pada langkah-langkah untuk menggunakan model pembelajaran talking stick tadi, dengan menggunakan tongkat. Metode talking stick ini dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, meningkatkan motivasi, kepercayaan diri atau life skill, yang mana pendekatan tersebut ditujukan untuk memunculkan emosi dan sikap positif belajar dalam proses belajar mengajar yang berdampak pada peningkatan kecerdasan otak. Selanjutnya, saya akan memperagakan bagaimana cara menggunakan metode talking stick ini dengan menggunakan tongkat. Sebelum saya menggunakannya, saya akan membacakan materinya terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo anak-anak, siapa yang tahu apa itu salat fardu? Masa nggak ada yang tahu? Ya udah, ibu jelasin ya. Salat fardu adalah salat wajib yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat terdiri dari perkataan dan perbuatan agar salat kita benar dan khusyuk. Agar salat kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci badan, pikiran dan tempat sholat dari najis, menutup aurat dengan pakaian yang suci, menghadap ke arah kiblat, dan mengetahui waktu masuknya sholat. Nah, itu semuanya harus dipenuhi agar sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ibu akan bertanya kepada kalian semua. Ini adalah tongkat, ini ibu akan berikan kepada kalian. Siapa yang mendapatkan ini harus menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Mengerti ya kalian semua? Pertanyaan pertama akan ibu berikan kepada ini. Sebutkan apa saja syarat sah sholat. Yang pertama, ya. Bukan, salah. Ya udah, ibu lempar pertanyaannya ke kamu. Ya, benar sekali. Terima kasih, kamu telah menjawab dengan benar. Ini cukup sekian pertanyaan yang ibu berikan kepada kalian semua. Bagi tadi ada yang tidak bisa menjawab, silakan belajar lagi. Minggu depan ibu akan bertanya lagi mengenai materi yang akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya ya. Ibu harapkan kalian semua bisa menjawab pertanyaan yang ibu berikan, dan ibu memberikannya secara acak kepada kalian semua dengan menggunakan tongkat ini. Mengerti semuanya? Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.